Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Halo sahabat YouTuber, untuk pemula tentunya ya. Kali ini saya akan berbagi sedikit pengalaman ya. Sedikit pengalaman kita menjadi teknisi elektronik ya. Karena saya cukup lama sekali menjadi elektronik ini, sekitaran tahun 2000-an sampai sekarang. Dari sekitar tahun 2000-an sampai sekarang saya menjadi teknisi, jadi pahit manisnya sudah saya rasakan semua ya. Jadi sekarang saya akan berbagi untuk user pemula tentunya ya. Ini berbagi tentang bagaimana sih cara menggunakan multitester yang baik dan benar. Nah, inilah cara-caranya akan kita praktekkan ya. Kita seperti ini. Pertama, ini yang termasuk agak terbaru ya. Saya yang pertama kali dulu membeli yang merek ini nih, yang Helles. Ini dulu lumayan mahal ya, ini sudah lama. Dulu pertama-pertama mulai saya jadi teknisi itu, yang sering pakai ini dulu Helles sama Sanwa yang model lama dulu, yang kecil. Itu pun dulu mahal sekali harganya, sekitaran tahun 2000 2003 lah, kurang lebih saya menggunakan peralatan yang Helles ini. Dan sekarang sudah bermunculan peralatan-peralatan multitester yang terbaru seperti ini. Ini sebenarnya sudah agak lama ya. Cuman ini kelebihan ini, walaupun ini murah ya, ini sudah ada 10 kilonya. Jadi ini bisa mengukur kapasitor. Kan kalau yang model lama ini dulu untuk mengukur kapasitor, kalau yang kapasitornya mikronya kecil ini sudah sulit untuk mengukur kapasitor yang mikronya kecil. Karena di sini belum disediakan untuk mengukur kapasitor sebenarnya di sini. Nah, jadi pertama ya, yang kita harus pahami untuk multitester itu, kita pahami spesifikasi kegunaan ini dulu. Jadi alat ini bisa awet bertahun-tahun, kita tidak rusak kalau kita memang cara menggunakannya baik dan benar ya. Seperti ini pun yang murah-murahan seperti ini. Ini juga nih masih bagus semua nih, masih bagus. Karena kita memakainya dengan baik dan benar tadi, hati-hati kan. Caranya harus tahu. Nah, yang terbaru ini, terutama ini kalau untuk mengukur kapasitor ya, kita harus tahu dulu spesifikasi yang ada di sini seperti ini. Nah, kalau untuk mengukur kapasitor, tentunya kapasitor elko dan kapasitor seperti ini ya, untuk mesin cuci seperti ini nah ya. Ini kan sangat mudah sekali untuk mengukurnya. Jadi yang kita harus tahu dulu di sininya, yang kita pelajari di petunjuknya ini, terutama untuk kapasitor elko dan kapasitor mesin cuci lah. Jadi kita tahu di sini tertulis hanya maksimal 100,0 mikrofarad di sini. Jadi kalau kita mengukur kapasitor yang 1500, ya jelas tentu tidak terbaca. Jadi kita mengukur kapasitor yang di bawah, yang jangan melebihi yang 100,0 mikrofarad ini. Jadi bisa terbaca nanti. Seperti ini contohnya. Di sini ada elko. Seperti ini. Nah, ini 1000 mikro. Ya jelas kita ukur ini tidak terbaca, karena ini 1000 mikrofarad, 16 volt 1000 mikrofarad. Nah, kalau yang ini 100 mikrofarad, ini masih terbaca, ini masih bisa terbaca, cuma sedikit lambat. Nah, kalau mau cepat terbaca, yang di bawah 100-nya lebih cepat terbaca. Nah, ini seperti ini sudah rusak, ini sudah mengembung sini, sudah rusak ini. Dan multitester yang ini, yang Sanwa ini kalau untuk harganya lumayan ya, lumayan, menurut saya lumayan mahal ya. Untuk keakuratan ya lumayan lah, lumayan akurat juga. Yang ini murah ya, ini murah tapi akurat juga. Sebenarnya ya semua multitester itu akurat, hanya selisih sedikit-sedikit, tergantung kita menggunakannya saja.
Untuk keawetannya tergantung cara kita menggunakannya. Nah, lalu dari dulu menurut saya yang multifungsi ini, soalnya dari dulu saya yang jenis analog seperti ini ya, bukan yang digital, bukan yang sekarang yang bermunculan digital semua. Yang seperti ini menurut saya lebih multifungsi. Karena apa? Dia bisa mengukur kapasitor yang ribuan voltnya. Seperti ini contohnya. Kapasitor ini sangat besar sekali, kapasitor elko ini ya. Ini 50 volt. Bentar. 50 volt 4700 mikrofarad. Jadi kalau pakai ini jelas tidak terbaca ya. Jelas tidak akan terbaca. Karena hanya 100,0 mikrofarad maksimal untuk pengukuran elko. Jadi kita kalau untuk menggunakan ini, kita hanya mengukurnya di skala kalibrasi X1. Nah, jadi ini masih terbaca dengan syarat harus dibolak-balik. Nah, seperti ini, dibalik lagi. Nah, ini berarti menandakan polaritas elko ini masih bagus, masih ada isinya, belum kering. Seperti ini. Sekarang yang sudah mati ya, seperti ini. Nah, ini meskipun kita naikkan di kalibrasi X100, karena di sini 220, kita ukur juga sudah mati. Karena memang ini elko ini sudah mati dan sudah kering ya. Seperti ini. Tidak bergerak sama sekali ya. Dan juga kita harus mengerti cara mengukurnya. Misalnya di sini ada elko. Di sini ada elko 457. Bentar, kenapa ngeblur ini? Nah, 450 volt 47 mikro. Jadi kalau sudah terlihat di sini mikronya kecil ya, kita mengukurnya di skala X100 ya, di sini. Ini X100. Atau semakin kapasitornya kecil ya, ukuran mikronya itu harus dinaikkan ke sini. Semakin kecil lagi semakin di sini. Misalnya 1 mikrofarad kita ukur di antara 1 kilo dan 10 kilo. Seperti mengukur elko yang seperti ini ya. Ini kan mikronya kecil sekali nih. Di sini 50 volt 1 mikrofarad ya. Ini kalau kita mengukurnya di skala ini, dia jelas tidak terbaca di X10. Dia jelas tidak bergerak, maksudnya. Tuh kan, tidak bergerak sama sekali meskipun dibolak-balik. Jadi kita harus mengerti kalau di sini mikronya kecil, kita naikkan ke kecil juga. Sini, ini pasti bergerak. Tuh kan, dia bergerak. Tuh, lebih bagus lagi di 10 kilo. Dia akan naik. Ini menandakan kapasitor ini masih berfungsi seperti ini. Jadi kalau untuk yang mikronya besar, kita harus di kalibrasi X1 ini ya. Ini di ini maksudnya, sebentar. Di X1 ini nah ini dia. Ini di X1. Kalau untuk kapasitor yang mikronya besar. Kalau untuk yang seperti ini sangat enak ini. Kita langsung aja di 100 sesuai dengan yang tertulis di sini 100 ya. Kita ukur. Ini pasti bergerak ampernya. Tuh, perhatikan. Tuh, bergerak kan. Inilah kelebihannya multitester yang analog ini menurut saya pribadi ya. Karena dari dulu saya menggunakan multitester yang seperti ini, sampai sekarang pun masih tetap saya gunakan kan. Seperti ini. Soal keakuratannya, itu keakuratannya menurut saya lumayan akurat untuk mengukur tegangan AC ya, listrik seperti ini. Ini harus di AC 250 volt karena tegangan listrik
Yang jelas agar alat ini awet, kita mengukur listrik itu misalnya 220, kita harus di 250, jangan di 50. Kalau di 50 lah jelas alat ini nanti akan rusak karena tidak tertampung oleh muatan yang 220. Jadi kita harus memahami apa yang mau diukur. Misalnya yang akan diukur 20 volt, misalnya DC yang akan kita ukur 20 volt, buatlah kita ini di skala 50 volt DC. Misalnya 100 volt yang mau diukur, kita naikkan menjadi 250 volt DC. Jadi alat kita akan awet, jarang sekali akan mengalami kerusakan. Seperti ini kita akan mengukur AC ya, di skala 250 volt AC. Kita ukur ini. Di sini tegangan listriknya sangat normal sekali ya. Tuh tuh di hampir di 240-an di sini. Sekarang kita yang lebih mudah lagi menggunakan yang seperti ini, yang digital kan. Ini kan sangat enak karena terlihat angkanya seperti ini kan. Jadi tinggal kita sini, ini posisi DC ya. Di sini ada tanda titik-titik, ini DC berarti. Jadi kita pencet select. Nah, ini ada tanda garis seperti cacing, ini AC. Ini untuk mengukur tegangan listrik. Ini untuk pemula ya tentunya. Mohon maaf jika ada yang senior komentar ya, karena video ini saya buat untuk pemula ya. Seperti ini kita ukur. Di sini benar sekali kan. Di sini tadi kata saya tadi 240. Nah, jadi di sini sama 240, 241. Sama kan? Nah, 240. Berarti akurat itu dengan ini tadi akurat. Sama-sama akurat, meskipun yang ini alat ini murah ya. Berapa saya belinya kemarin, sekitar 100-an kalau nggak salah ini. Mungkin beda-beda toko lain-lain harganya ya. Ini kelebihannya, yang digital ini sangat enak sekali, bisa terlihat langsung angkanya. Jadi memang kelebihannya untuk yang digital ini ya, memang menurut saya juga sangat cepat kalau kita untuk memperbaiki mengukur elko ya, seperti ini misalnya elko mesin cuci ini ya. Di sini tertulis 12 mikrofarad, grey yellow berarti abu-abu dan kuning. Nah, abu-abu dan kuning, ini abu-abu dan kuning. Jadi kita tinggal ubah di sini, geser ke sini. Nah, setelah itu kita pencet ini select 1 2 3. Nah, ini nanofarad. Jadi bagaimana cara mengukur agar hasil yang kita ukur ini akurat ya? Sangat mudah sekali. Pertama, kita seperti ini. Dengan syarat agar akurat, yang satu ini tidak boleh dipegang agar hasilnya akurat. Kalaupun dipegang sebelah saja seperti ini tetap akurat, tapi yang sebelah ini jangan dipegang. Seperti ini. Di sini terbaca 11,53 mikrofarad. Terbaca di sini ya. Sekarang coba kalau kita pegang dua-duanya. Dia akan berubah. Dia menjadi 13, sekian. Jadi saya sarankan untuk yang pemula, kalau untuk mengukur kapasitor apapun jangan dipegang dua-duanya, lepaskan salah satu. Nah, jadi dia akurat. Jadi saya sarankan untuk mengukur kapasitor yang baik dan benar itu jangan dipegang dua-duanya, karena arus tangan kita ikut menjadi kapasitor, mempunyai aliran arus seperti ini. Jadi menjadi 12, sekian mikrofarad. Jadi menurut saya kurang akurat. Jadi yang akurat itu seperti ini, jangan kita pegang. Walaupun untuk elko juga jangan kita pegang seperti ini.
Nah, terbaca kan? Terbaca 100,3 mikrofarad ya. Dia terbaca. Karena maksimalnya tadi 100,0 mikrofarad. Nah, ini 100,1 masih terbaca ya. Elko ini memang tertulis di sini. Bentar. Ini dia. 100 mikrofarad dan tadi masih terbaca. Dan inilah, ini dinamo mesin cuci baru semua ya. Ini mesin vakum untuk vakum AC, dan kebetulan saya pesan kulkas 3, tinggal satu ini lagi yang sudah butut ini. Jadi saya hari ini membuat tutorial cara menggunakan multitester yang baik, yang benar ya, seperti itu tadi. Pertama, kita kalau mengukur tegangan AC atau DC harus kita perhatikan mana AC, mana DC. Dan ini juga harus kita perhatikan di mana AC, di mana DC. Seperti ini ada tanda garis-garis ini di layarnya. Itu menunjukkan garis seperti ini nih DC. Kalau seperti ini AC. Kalau ini untuk mengukur resistor sekian kilo, sekian ohm. Dan yang ini untuk mengukur dioda, Zener. Dan yang ini punya juga, bisa juga untuk mengukur OHM, tapi dengan ada bunyinya, bunyi tit seperti itu. Seperti ini bunyinya. Nah, seperti ini. Bisa juga. Dan yang terakhir ini untuk mikrofarad untuk mengukur elko, kapasitor, entah itu kapasitor bipolar, keramik, kapasitor mika, ini bisa semua di sini. Nah, begitulah sahabat pemula yang ingin belajar memperbaiki elektronik, yang punya hobi tentunya ya, yang untuk pemula punya hobi, dan mungkin dia mau membeli peralatan elektronik untuk memperbaiki multitester, cuman membingungkan pilih yang mana. Seperti ini ya, ini banyak macamnya ya, seperti ini. Tapi yang jelas tergantung Anda menggunakannya. Memang sih ada harga, ada rupa ya. Seperti ini memang akurat karena harganya juga lumayan mahal yang ini. Nah, itulah sahabat YouTuber yang saya bilang tadi. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk yang pemula tentunya. Begitulah caranya seperti saya tadi. Kalau ingin memperbaiki peralatan elektronik, harus kita pahami dulu peralatan yang akan kita gunakan. Fungsinya gimana peralatan itu, maksimalnya seperti apa. Jangan asal-asal mengukur saja, karena alat kita akan rusak. Terima kasih sahabat pemula. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.